Pengaruh komposisi senyawa terhadap karakteristik PC ya, atau persoalan semen. Jadi kita sudah belajar bahwa ada senyawa-senyawa pokok dalam semen itu ya, mulai dari C3E sampai C4AF ya. Nah, keberadaan senyawa ini ya, prosentasenya banyak tidaknya senyawa ini itu memberikan sifat yang berbeda pada semen ya. Nah, kita akan bahas mulai tingkat reaksinya dulu ya. Untuk C3S itu cepat, oke, dia itu cepat mengeras ya, cepat mengeras. Kemudian C2S dia lambat ya. Jadi ini di summary aja ya, kita rangkum aja dari beberapa hal yang ditinjau ya dari senyawa-senyawa tersebut. Kemudian C3A itu reaksinya cepat juga. Sedangkan C4AF itu moderat atau biasa. Pelepasan panas. Untuk C3S itu melepaskan panas yang tinggi ya. Jadi senyawa itu menyebabkan pelepasan panas yang tinggi. C2S rendah dan C3A sangat tinggi. Kemudian C4AF dia biasa ya. Nilai sementasi A awal ini maksudnya adalah perkembangan kekuatan di hari-hari awal ya, di hari-hari awal hardening ya, di hari-hari awal pengerasan, yaitu antara yang tadi sudah sempat dibahas yaitu 0 sampai 14 hari. Ya. Jadi 0 sampai 14 hari senyawa C3S ini perkembangannya bagus ya. Sedangkan untuk C2S enggak. Oke. Dia di hari-hari akhir yang perkembangan kekuatannya bagus ya, antara 14 sampai 28 hari. Kemudian C3A dia perkembangannya juga bagus ya di hari-hari awal hardening. Sedangkan C4AF karena kita tadi belum terlalu begitu memahami efeknya ya, kita anggap biasa aja ya, atau bahkan kurang. Nilai sementasi akhir, perkembangan kekuatan di hari akhir, C3S masih menunjukkan penambahan yang baik ya. C2S itu juga baik, namun C3A dia kurang ya. Begitupun dengan C4AF ya. Ini adalah jadi intinya ini adalah macam-macam karakteristiknya senyawa jika dilihat atau ditinjau dari beberapa hal di sini ya. Mulai dari kecepatan reaksi, pelepasan panas, sampai kekuatan ya, perkembangan kekuatan di hari-hari awal hardening sampai akhir ya. Kalau saya bilang hari-hari awal ya kira-kira 0 sampai 14 hari ya. Sedangkan kalau di hari akhir dia sampai 28. Nah, sekarang ketika senyawa-senyawa itu dicampur ya dengan prosentase tertentu, okay, maka tipe semennya juga berbeda ya. Okay. Saya mulai dari tipe 1 ya, yang paling standar ya untuk general purpose ya, atau untuk kebutuhan apapun ya, semen tipe 1 itu C3S-nya kira-kira 49% ya, C2S-nya 25, kemudian 12, ini 8 ya. Jadi ketika persentase senyawa-senyawa ini berubah, maka sifat semen juga berubah, dan sifat semen yang berubah itu disebut dengan tipe-tipe yang berbeda ya. Kita punya tipe 1 sampai tipe 5. Oke. Anda bisa lihat sendiri beberapa persentasenya seperti ini ya. Jadi kalau tipe 2 C3S-nya segini, kemudian sampai C4AF-nya segini ya. Tipe 3 high early strength ya, itu untuk struktur yang konstruksi yang memerlukan kekuatan pengerasan lebih cepat ya. High early strength itu maksudnya ya itu tadi, usia awal-awal hardening itu membutuhkan kekuatan yang tinggi ya. Itu adalah beton-beton yang dituntut untuk cepat mengeras. Oh, ternyata persentasenya seperti ini ya, lebih banyak C3S-nya. Kemudian semakin sedikit ke C4AF ya. Kemudian ada tipe 4 ya, semen tipe 4 ini adalah semen yang panasnya rendah. Oke. Nah, bisa lihat bahwa ternyata yang diperbanyak adalah persentase C2S ya. Dan kemudian untuk tipe 5 ya, sulfate resistant, yaitu adalah semen yang tahan asam ya. Ini untuk membangun bangunan tidak hanya di lepas pantai sebenarnya, tapi di pondasi yang airnya itu mengandung asam ya. Itu ternyata persentase yang ditinggikan 2 ini ya.
C3S sama C2S. Oke. Jadi ketika prosentasenya dirubah, ternyata sifat semen juga berubah dan kita sebut tipenya berbeda. Ya, mulai dari tipe 1 sampai tipe 5 ya. Ini menurut ASTM dibedakan menjadi seperti itu. Sehingga kemudian saya rangkum lagi ya bahwa tipe 1 itu adalah semen paling standar ya, yang bisa kalian temui dengan mudah di toko-toko bahan bangunan ya, penggunaannya untuk bangunan umum. Kemudian tipe 2 semen yang tahan garam, sulfat dan air, memiliki C3A 8% ya. Biasanya untuk pondasi dekat pantai. Oke, kita tahu kalau di dekat pantai itu air tanahnya biasanya mengandung garam dan juga asam gitu ya. Sehingga ini ada serangan sulfat di sana. Dan juga untuk misal saluran limbah ya atau bangunan rawa. Jadi yang ada serangan-serangan zat kimia itu cocok tipe 2. Tipe 3 semen yang cepat mengeras dan memiliki kekuatan hardening awal yang tinggi, memiliki kadar C3A dan C3S yang tinggi ya. Contohnya adalah bangunan di daerah dingin, karena beton mengeras lebih lambat di suhu dingin ya, sehingga memerlukan suatu semen yang bisa memperoleh kekuatan itu lebih tinggi di awal. Oke. Tipe 4, semen yang panas hidrasinya rendah dan peningkatan kekuatannya lambat ya. Biasanya digunakan untuk bangunan yang tebal. Oke. Dan masif seperti bendungan, dermaga, dinding penahan ya. Jadi karena kalau tebal-tebal itu penggunaan semennya pasti banyak. Oke. Bisa diakali dengan agregat yang besar-besar, namun tetap saja menggunakan semen yang banyak ya. Sehingga karena panasnya bisa tinggi sekali, maka digunakan semen khusus juga yang rendah ya. Kemudian yang tipe 5 yang terakhir ya, yang tahan asam ya, tahan asam dari air laut. Lah ini kelihatan ya untuk bangunan lepas pantai ya, dan untuk bangunan yang menampung zat kimia berbahaya ya. Jadi sebenarnya hampir mirip sama tipe 2, tapi tipe 4 maksud saya tipe 5 ini lebih kuat gitu ya.